GOK Jalan Tol Ibu Kota Baru jadi tol pertama di Kalimantan siap beroperasi. Konstruksi tol Balikpapan Samarinda Seksi 1 Balikpapan Samboja sepanjang 22,03 km dan Seksi 5 Sepinggan Balikpapan sepanjang 11,09 km telah rampung. Dengan begitu, tol pertama di Kalimantan telah tersambung semuanya dan siap untuk dioperasikan. Adanya tol Balikpapan Samarinda ini diharapkan dapat memperlancar konektivitas Balikpapan dan Samarinda, pengembangan kawasan industri, serta mempercepat akses masuk ke kawasan inti wilayah Ibu Kota Negara atau IKN. Selain itu, jalan tol ini dilengkapi dengan 2 rest area tipe A yang telah selesai dibangun di kilometer 37 arah Balikpapan dan kilometer 36 arah Samarinda yang dikelola oleh PT Jasa Marga Relate Business atau JMRB. Direktur Utama PT Jasa Marga Balikpapan Samarinda, JBS Jinto Sirait menjelaskan, dengan tersambungnya seluruh ruas mulai dari Sepinggan hingga Samarinda akan semakin mempercepat arus pergerakan barang dan orang di wilayah Kalimantan Timur. Apalagi tol ini menghubungkan Bandara Sepinggan dengan berbagai titik lokasi strategis di Balikpapan dan Samarinda. Dalam keterangan tertulis pada Selasa 17 Agustus 2021, Jinto mengatakan dengan beroperasinya Seksi 1 dan Seksi 5 yang progres konstruksinya telah mencapai 100% ini, maka akan tersambung secara penuh dari Balikpapan sampai Samarinda pada peningkatan volume lalu lintas jalan tol. Tingkat kelayakan jalan tol Balikpapan Samarinda hingga saat ini masih dipegang pada bisnis plan yang ada. Ketika beroperasi nanti, maka akan ada 2 gerbang tol baru sebagai akses masyarakat untuk masuk ke tol Balikpapan Samarinda, yaitu gerbang tol atau GT Manggar yang terkoneksi dengan Jalan Mula Warman, yang merupakan akses terdekat dengan Bandara Sultan Haji Muhammad Sulaiman Sepinggan di Balikpapan. Kemudian GT Karangjoang yang terkoneksi dengan Jalan Nasional Soekarno-Hatta kilometer 13 dan akses pelabuhan Terminal Peti Kemas Karyangau. Ia juga menambahkan 2 gerbang tol yang terkoneksi langsung dengan lokasi strategis di Balikpapan akan semakin mempermudah masyarakat dalam mengakses jalan tol Balikpapan Samarinda. Pihaknya juga optimis jika sudah beroperasi penuh dan dalam kondisi normal, pihaknya menargetkan adanya peningkatan pendapatan tol hingga 60%. Pembangunan konstruksi jalan tol Balikpapan Samarinda Seksi 1, Balikpapan Samboja dan Seksi 5 Sepinggan Balikpapan merupakan porsi dukungan konstruksi pemerintah. Dengan siap beroperasinya 2 seksi tersebut, maka akan dilaksanakan serah terima aset dari pemerintah Provinsi Kalimantan Timur kepada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, yang selanjutnya diikuti oleh proses pelimpahan lingkup pengoperasian jalan tol oleh PT JBS. Kata dia, jalan tol Balikpapan Samarinda yang beroperasi penuh akan memangkas waktu tempuh cukup signifikan antara Balikpapan dan Samarinda. Bila sebelumnya waktu tempuh antara kedua kota tersebut melalui jalan nasional berkisar 3 jam, maka waktu tempuh melalui jalan tol Balikpapan Samarinda hanya sekitar 1 jam saja, sehingga dapat menciptakan efisiensi mobilitas orang maupun barang. Sebagai informasi, tol Balikpapan Samarinda memiliki total panjang 97,99 km yang terbagi menjadi 5 seksi, yaitu Seksi 5, ruas Balikpapan Sepinggan 11,09 km, Seksi 1 ruas Balikpapan Samboja 22,03 km, Seksi 2 ruas Samboja Muara Jawa 30,98 km, Seksi 3 Muara Jawa Palaran 17,30 km dan Seksi 4 Palaran Samarinda 16,59 km. Sebelumnya, Kementerian PUPR sudah menargetkan jalan tol Balsam Seksi 1 dan 5 sepanjang 33 km diharapkan dapat diresmikan pada Agustus 2021 ini. Dengan demikian, tol Balikpapan Samarinda akan dapat beroperasi secara penuh. Secara total, investasi yang diserap oleh jalan bebas hambatan tersebut mencapai 11,89 triliun rupiah. PT Jasa Marga Balikpapan Samarinda atau JBS selaku Badan Usaha Jalan Tol atau BUJT akan memiliki konsesi tol tersebut selama 45 tahun hingga kuartal 3 2061. Kepala BPJT Danang Parikesit mengatakan tol Balikpapan Samarinda merupakan konektivitas pendukung ibu kota Provinsi Kalimantan Timur dengan berbagai pusat bisnis lain seperti Balikpapan, Penajem Pasar Utara, Kutai Kertanegara, dan Bontang. Di samping itu, tol tersebut menjadi salah satu infrastruktur pendukung menuju Pelabuhan Semayam dan Pelabuhan Samarinda. Walaupun belum memiliki surat keputusan resmi, tarif tol tersebut direncanakan sekitar Rp1.290 per kilometer. Dengan kata lain, total tarif yang dibutuhkan untuk menyusuri seluruh jalan tol tersebut mencapai Rp126.407. Kawasannya pun akan bertambah. Ini dengan West Kampung bisa tambah 7.500. Nanti di warga 3 bisa 15.000. Jadi semua dimaksimalkan.
Menjadi kado HUT ke-76 Indonesia. 4 proyek prioritas bendungan rampung dan siap diresmikan Presiden Jokowi. Empat bendungan dan 1 bendungan sudah selesai konstruksinya dan siap diresmikan. Staf ahli Menteri PUPR bidang teknologi, industri dan lingkungan sekaligus juru bicara Indra S. Atmawijaya mengatakan, waktu peresmian masih menunggu arahan Istana Kepresidenan. Dalam keterangan resmi Minggu 15 Agustus 2021 yang menjelaskan pada prinsipnya pihaknya telah siap di bulan Agustus dan pihaknya menunggu petunjuk dari Istana. Saat ini Balai-Balai Besar Wilayah Sungai atau BBWS di lingkungan Dijen Sumber Daya Air sedang melakukan perapihan saja. Semoga 4 bendungan dan 1 bendungan bisa jadi kado kemerdekaan untuk HUT RI ke-76 ini. Menteri PUPR Basuki Hadimulyono mengatakan 4 bendungan itu adalah bagian dari Proyek Strategis Nasional atau PSN yang masuk dalam Perpres nomor 109 tahun 2020 tentang percepatan pelaksanaan PSN. Bertujuan untuk peningkatan volume tampung air sehingga pasokan air irigasi di lahan pertanian terus terjaga, penyediaan air baku dan pengendalian banjir hingga menjadi sumber penciptaan tenaga listrik dan menjadi objek wisata. Basuki mengatakan pembangunan bendungan akan diikuti dengan pembangunan jaringan irigasinya, sehingga dengan adanya suplai air petani yang sebelumnya 1 kali tanam setahun bisa bertambah 2-3 kali tanam. Kementerian PUPR telah merampungkan pembangunan 4 bendungan baru di sejumlah provinsi untuk memperkuat ketahanan air dan pangan nasional. 4 bendungan multifungsi tersebut siap diresmikan untuk menambah suplai air irigasi pertanian, penyediaan air baku dan pengendalian banjir. Keempat bendungan PSN itu adalah WI Sekampung di Provinsi Lampung dengan kapasitas tampung 68 juta meter kubik yang akan dimanfaatkan untuk penyediaan air irigasi seluas 72.707 hektar, di daerah irigasi atau DI Sekampung seluas 55.373 hektar, dan menambah areal irigasi di Rumbia Extension seluas 17.334 hektar. Bendungan Bendo di Desa Ngindeng, Kecamatan Sawo di Kabupaten Ponorogo dan Madiun, Jawa Timur dengan kapasitas tampung 43,11 juta meter kubik yang dapat dimanfaatkan untuk peningkatan layanan irigasi seluas 7.800 hektar di Kabupaten Ponorogo dan Madiun sebagai sentra pertanian Jawa Timur. Bendungan Kuningan, Jawa Barat dengan kapasitas tampung mencapai 25,9 juta meter kubik dan luas genangan 221,59 hektar untuk menyaplai air bagi daerah irigasi seluas 3.000 hektar di beberapa daerah Jawa Barat bagian utara. Bendungan ini juga berpotensi sebagai sumber air baku bagi Kabupaten Kuningan sebesar 0,30 meter kubik per detik, mereduksi debit banjir sebesar 213 meter kubik per detik dan potensi sebagai sumber tenaga listrik 0,50 MW. Terakhir, bendungan Paseloreng di Sulawesi Selatan dengan kapasitas tampung 138 meter kubik dan luas genangan 169 hektar. Salah satu bendungan besar di Provinsi Sulawesi Selatan ini mampu mengairi areal persawahan seluas 8.510 hektar, serta berpotensi sebagai sumber air baku untuk 4 kecamatan di Kabupaten Wajo sebesar 200 liter per detik. Kontraktor pelaksana PT Wijaya Karya dan PT DMT di bawah supervisi dan tanggung jawab BBWS Pompengan Janebrang. Kemudian 1 bendungan Gilireng di Desa Arajang, Kecamatan Gilireng, Kabupaten Wajo untuk mengalirkan lahan-lahan pertanian di Kabupaten Wajo. Potensi irigasi bendung Gilireng ini juga berasal dari suplai bendungan Paseloreng yang telah rampung konstruksi untuk selanjutnya dialirkan ke lahan-lahan pertanian di Kabupaten Wajo. Hal ini juga menilik pernyataan Menteri PUPR Basuki Hadimulyono yang mengatakan bahwa potensi air di Indonesia cukup tinggi, sebesar 2,7 triliun meter kubik per tahun. Dari volume tersebut, air yang bisa dimanfaatkan sebesar 651 miliar meter kubik per tahun dengan sekitar 222 miliar meter kubik per tahun dimanfaatkan untuk berbagai keperluan seperti kebutuhan rumah tangga, peternakan, perikanan, dan irigasi. Dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta pada Selasa 10 Agustus 2021, Menteri Basuki mengatakan, namun dengan potensi tersebut keberadaannya tidak merata dalam dimensi ruang dan waktu sehingga pihaknya membutuhkan tampungan-tampungan air baru. Pada musim hujan ini akan ditampung dalam bendungan dan akan dimanfaatkan pada musim kemarau. Itulah gunanya bendungan dan embung atau situ untuk menambah tampungan air.